Kita semua tahu bahwa setan adalah makhluk yang selalu berusaha menyesatkan manusia. Jika kita terjebak dalam godaannya, bukan hanya hidup kita yang rusak teman-teman, tetapi juga masa depan kita juga hancur. Terutama bagi generasi remaja yang masih dalam proses mencari jati diri. Godaan setan seringkali terasa lebih halus dan sulit disadari. Apa yang awalnya terasa sepele bisa berubah menjadi kebiasaan buruk yang berbahaya. Maka dari itu penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara setan dalam menyesatkan remaja khususnya. Jadi dalam pembahasan kali ini kita akan mengulas 3 cara setan dalam menyesatkan manusia. Sekaligus solusi agar kita bisa terhindar dari godaan itu. Dalam pandangan Islam, masa remaja adalah fase yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masa ini bukan hanya sekadar peralihan dari anak-anak menuju dewasa, tetapi juga masa pembentukan karakter, iman, dan arah hidup seseorang. Rasulullah SAW bahkan menyebutkan bahwa salah satu golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun teman-teman, di balik besarnya potensi tersebut, masa remaja juga menjadi fase yang sangat rawan. Pada masa usia ini, emosi belum stabil, rasa ingin tahu sangat tinggi, dan keinginan untuk mencoba hal baru sering kali tidak diimbangi dengan pertimbangan yang matang. Inilah yang menjadi celah terbesar bagi setan untuk masuk dalam menyesatkan. Oleh karena itu teman-teman, memahami strategi setan bukanlah sesuatu yang berlebihan, melainkan sebuah kebutuhan. Karena dengan memahami caranya, kita bisa lebih waspada, lebih kuat, dan lebih siap untuk menjaga diri kita dari jebakan-jebakan setan yang tidak terlihat. Setan itu pintar, dia gak akan nyuruh kalian langsung untuk melakukan dosa besar. Setan gak akan bilang langsung, "Hai anak muda, jangan sholat." Tapi dia akan mulai dari hal kecil dulu secara pelan-pelan, secara lembut, sampai akhirnya kalian merasa itu hal biasa, kalian akan merasa itu hal yang wajar, sehingga setan akan datang dengan bilang, "Nanti aja sholatnya, masih banyak waktu kok, sekarang mah scroll TikTok dulu bentar." Dan akhirnya apa? Hal-hal kecil itu menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan jadilah ketagihan. Dari ketagihan jadilah beranilah kita dalam melakukan dosa besar. Ulama ada yang mengatakan bahwasanya yang berbahaya itu bukan dosa besar, tapi yang bahaya itu ketika kita merasa bahwa melakukan dosa kecil itu tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil itu akan berkumpul pada diri seseorang hingga membinasakannya." Nah teman-teman, setan itu tahu kalau kalian sudah nyaman dengan dosa kecil, maka dosa besar pun nanti akan terasa tidak menakutkan lagi. Makanya kenapa Islam sangat menekankan, sangat mementingkan hal ini, karena manusia itu gampang banget terpengaruh oleh kebiasaan. Hati itu kalau kena dosa ada titik hitam, dan kalau dibiarkan titik itu akan terus menutupi seluruh hati yang akhirnya kalian menjadi biasa dalam berbuat dosa. Dan gak bisa ngerasain nikmatnya iman, nikmatnya ibadah, atau nikmatnya amal soleh. Sehingga akhirnya kita enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan paham betul psikologinya anak muda, anak remaja gitu. Dia tahu kalau kalian itu gampang tertarik dengan yang cepat, instan, dan menyenangkan. Makanya dosa kecil itu dibuat terlihat wajar, biasa, padahal itu gerbang besar menuju kehancuran kalian. Setan gak harus bikin kamu berdosa teman-teman. Kadang cukup bikin kalian sibuk dengan hal yang sebenarnya enggak manfaat, sibuk scroll TikTok berjam-jam, sibuk ngejar validasi online, sibuk nonton drama, atau sibuk hal-hal yang tidak menambah iman, gak menambah ilmu, dan gak bikin hidup kamu lebih baik. Makanya kenapa ada ulama yang bilang setan lebih senang melihat seorang mukmin sibuk dengan hal yang sia-sia daripada melakukan maksiat. Loh kenapa? Karena orang yang bermaksiat masih bisa menyesal kemudian bertobat. Tetapi orang yang sibuk dengan hal yang sia-sia akan merasa tidak salah dan tidak apa-apa. Dan ini sangat berbahaya bagi remaja gitu, bagi kita semua. Setan tahu kalian hidup di dunia yang serba cepat, serba digital, serba sibuk, serba ramai. Makanya dia kasih kalian gangguan nonstop biar kamu lupa ibadah, lupa tujuan hidup, lupa akhirat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dalil ini jelas menunjukkan Islam sangat mementingkan fokus. Karena waktu itu ibaratkan pedang, kalau kalian gak pakai sebaik mungkin, dia akan memotong kalian. Setan ingin kamu hidup tanpa arah, dan kalau kalian kehilangan fokus, kehilangan tujuan, kehilangan semangat, setan gak perlu ngapa-ngapain lagi, karena kalian sendiri yang akan menghancurkan masa depan kalian secara pelan-pelan, bukan cuma di dunia tapi juga nanti di akhirat.
Nah, makanya ketika kalian sadar melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti contoh tadi gitu, maka cepat-cepat ambil tindakan dan menghindari karena itu adalah cara setan yang secara pelan-pelan dalam menghancurkan masa depan kalian baik di dunia maupun di akhirat. Teman-teman, setan menyesatkan anak muda bukan selalu dengan menggoda untuk melakukan dosa besar, tetapi dengan cara yang lebih halus yaitu membuat kalian merasa masih punya banyak waktu untuk berubah, untuk bertaubat. Setan membisikkan santai saja, tobat nanti kalau udah tua, nikmatin dulu masa mudanya. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya hati kalian jadi kebal terhadap nasihat dan dosa terasa biasa. Kalian tahu harus sholat tapi bilang sebentar lagi. Kalian tahu pacaran itu enggak halal tapi bilang aku berhenti nanti saja deh kalau udah siap. Nah, penundaan itu akhirnya jadi racun karena setiap kali kalian menunda, kalian makin nyaman dalam dosa dan tanpa sadar hati pun makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah SAW bersabda, segeralah kalian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang kematian. Teman-teman, Islam sangat mementingkan kecepatan bertobat karena Allah tahu hati manusia itu rapuh. Kalau dosa dibiarkan, hati akan mengeras dan semakin sulit kembali. Kalian perlu sadar bahwa waktu bukan milik kita. Tidak ada yang menjamin kalian masih hidup sampai nanti. Teman-teman, tobat itu gak harus menunggu sempurna. Cukup mulai dari langkah kecil, berhenti dulu, niat berubah, lalu perbaiki secara pelan-pelan. Banyak anak muda yang pernah terjerumus dalam zina, kecanduan maksiat, atau jarang sholat bertahun-tahun. Saat ingin berubah, tiba-tiba muncul pikiran, mana mungkin Allah menerima tobat saya. Atau ketika kalian sudah mulai hijrah, muncul rasa minder gitu. Saya banyak dosa, ngapain sok-sokan hijrah. Jadi ngerasa dirinya tuh sudah kotor banget gitu sama dosa, sama maksiat. Padahal teman-teman itu adalah cara halus setan dalam menyesatkan anak muda dengan membuat kalian merasa sudah terlalu kotor untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisikan seperti itu, bisikan seperti kamu mah udah parah, mana mungkin Allah terima kamu, tobat kamu atau dosa kamu kebanyakan, gak mungkin Allah menerima tobat kamu. Padahal sebenarnya teman-teman yang membuat kalian jauh dari Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena dosa yang kalian perbuat, bukan karena itu, tapi karena kalian percaya pada bisikan setan tadi. Banyak anak muda akhirnya malu berdoa, enggan sholat, takut kembali ke masjid, atau merasa enggak pantas berubah hanya karena pernah melakukan kesalahan. Ini adalah jebakan berbahaya, jebakan setan. Karena ketika kalian ngerasa diri kalian kotor, maka kalian akan susah banget untuk berubah gitu. Akan susah banget untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian terjatuh dalam dosa yang besar, jangan pernah berpikiran bahwa Allah tidak akan mengampuni kesalahan ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Karena itu hanyalah bisikan setan yang ingin membuat kita putus asa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ampunan Allah itu jauh lebih besar, lebih luas dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita mau kembali dan mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu membuka pintu taubat untuk kita. Semoga nasihat ini bermanfaat untuk kita semua. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.